Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah kecerdasan buatan intelijen artifisial. Hari ini dalam pertemuan 10 kita akan membahas tentang natural language processing atau yang biasa disebut dengan pemrosesan bahasa alami. Nah, natural language processing atau pemrosesan bahasa alami ini merupakan sebuah kecerdasan buatan yang menggunakan dua konsep, bisa berupa kata ataupun bisa berupa bahasa. Kita tidak membahas bagaimana cara membuat aplikasi tersebut, tetapi di sini kita akan mencoba menjelaskan tentang proses dalam menentukan natural language processing. Nah, tentunya dalam studi kasus ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah menggunakan natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Di antaranya adalah ketika kita coba mengakses Google Assistant, di mana Google Assistant sekarang sudah bisa memahami sebuah bahasa, ya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ataupun bahasa tertentu. Itu merupakan pengaplikasian dari natural language processing. Sedangkan definisinya adalah pemrosesan bahasa alami atau natural language processing atau yang disingkat dengan NLP adalah suatu aplikasi atau program dalam bidang artificial intelligence yang dapat mengartikan suatu bahasa, baik bahasa tertulis maupun bahasa lisan, atau memproses masukan yang berupa bahasa menjadi suatu informasi atau pengetahuan. Yang menjadi pembahasan bukan bagaimana bahasa diinput atau dimasukkan ke dalam proses, tetapi lebih kepada bagaimana mengartikan suatu bahasa atau mengcopy atau mengambil informasi dari pengetahuan dari suatu bahasa tersebut. Nah, pada dasarnya untuk pemrosesan bahasa alami atau natural language processing ini dengan input ataupun output yang digunakan bisa berupa teks atau bacaan tertulis ataupun bisa dengan menggunakan bahasa lisan atau seperti kita ingin memerintahkan sesuatu dengan lisan. Nah, tentunya bagaimana artificial intelligence ini dapat mengartikan sebuah bahasa baik tertulis maupun dengan menggunakan bahasa lisan. Sedangkan pembagian NLP itu, masalah pemrosesan bahasa alami dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu satu, pemrosesan naskah tertulis menggunakan pengetahuan tentang leksikal atau sinteks dan semetik. Yang kedua, pemrosesan bahasa lisan menggunakan semua pengetahuan dari pemrosesan naskah tertulis ditambah pengetahuan tentang fonetologi. Nah, ini merupakan dua masalah yang akan ataupun yang sering dihadapi dengan artificial intelligence NLP ini, di mana masalah tersebut bisa didapatkan dari pemrosesan naskah tertulis ataupun pemrosesan bahasa lisan, di mana terkadang penulisan yang diberikan oleh user apakah dapat dimengerti oleh mesin ataupun bahasa lisan yang kita ucapkan dapatkah dia mengerti oleh mesin. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemrosesan bahasa alami antara lain adalah satu, suatu kalimat sering tidak lengkap, artinya tidak memberikan informasi yang jelas ataupun lengkap. Dan ini seringkali ketika kita ingin menanyakan sesuatu atau kita ingin mencari sesuatu melewat aplikasi Google, di saat aplikasi atau kata yang kita ketik tidak lengkap, maka Google tersebut akan merekomendasikan beberapa kalimat yang familiar ataupun mirip yang ingin kita kehendaki. Nah, tentu ini menjadi tantangan sendiri dalam NLP dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, satu kalimat dapat memiliki lebih dari satu pengertian atau konteks yang berbeda-beda. Tentu saja untuk keyword dalam penyimpanan sebuah kalimat ini sangat penting gitu ya, apalagi dengan menggunakan bahasa baku
gitu ya, sangat penting sekali apalagi bagi mereka yang memiliki sebuah konten seperti website ataupun seperti YouTube dengan kalimat-kalimat yang formal ataupun baku. Diharapkan dari pencarian Google dapat direkomendasikan untuk webnya atau channel YouTube-nya. Yang ketiga, tidak ada program pemrosesan bahasa alami yang cukup lengkap karena bahasa selalu berkembang, kosakata selalu bertambah. Nah, ini seperti yang kita ketahui, salah satu program yang menurut saya memiliki kemampuan yang cukup pesat dibandingkan ketika saya menggunakan pertama kalinya. Di antaranya adalah aplikasi, kalau kalian pernah menggunakannya, ada aplikasi yang namanya SimSimi. Nah, itu adalah aplikasi di mana kita berbicara secara virtual oleh seorang anak ayam. Nah, anak ayam ini adalah sebuah program di mana dulu ketika saya mengetik kata lu ataupun gewe gitu, dia tidak paham. Tapi untuk saat ini karena bahasa cukup berkembang dan juga banyak kosakata yang baru, pemrograman SimSim ini pun berkembang. Ya, untuk saat ini dia sudah memahami bahasa-bahasa yang dalam kata kutip gaul ya untuk bahasa Indonesia seperti OTW gitu ya. Lalu GW, LU gitu dan sebagainya. Nah, di sini menjadi permasalahan yang dihadapi untuk program NLP. Lalu yang keempat, bisa terdapat lebih dari satu cara atau lebih dari satu kalimat untuk mengungkapkan hal maksud yang sama. Nah, tentunya terkadang ada sebuah proses di mana seseorang ingin mencari sesuatu dengan menggunakan NLP, tetapi dengan menggunakan dua kalimat sekaligus yang tujuannya ingin segera menyelesaikan dua studi kasus yang dihadapinya. Nah, tentu ini adalah masalah yang dihadapi dalam pemrograman NLP. Nah, ini adalah tahapan pemrosesannya. Bagaimana sebuah informasi dapat menghasilkan sebuah informasi, baik tertulis maupun secara lisan. Untuk memproses bahasa alami diperlukan 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis morfologi. Pada tahapan ini dilakukan analisa untuk setiap kata dan komponen yang dimiliki setiap kata, termaksud token non-kata seperti spasi, tanda baca, maupun tanda pemisah, di mana analisa morfologi ini memahami sebuah kalimat baik kata maupun spasi maupun bila ada tanda kutip maupun ada tanda pertanyaan. Nah, ini adalah langkah awal dalam mencari atau mencoba untuk memahami sebuah teks, yaitu adalah analisa morfologi. Selanjutnya ada analisa sintaks. Pada tahapan ini, sederetan kata disusun ke dalam struktur yang memperlihatkan bagaimana hubungan satu kata dengan kata lain. Deretan kata akan ditolak bila tidak memenuhi aturan penyusunan kata yang ada. Nah, artinya ketika sebuah kalimat sudah diketikkan oleh seorang user, maka setelah mengalami analisa morfologi, kata-kata tersebut akan disusun sehingga akan menjadikan sebuah paragraf yang ataupun sebuah kalimat ya, di mana di sini akan dilakukan pada analisis sintaks. Nah, analisis sintaks ini akan mencoba menyusun kata-kata yang user input sehingga dapat dimengerti ataupun dapat dipahami maksud dari kalimat yang merupakan susunan dari kata maupun spasi maupun tanda baca maupun tanda lainnya. Setelah kata-kata sudah tersusun, maka cara yang ketiga adalah analisa semantik, di mana pada tahapan ini struktur deretan kata yang sudah terbentuk akan diberi arti. Dengan kata lain, pemetaan dibuat antara struktur sintaks dengan objek yang terhubung. Nah, setelah kata-kata tersebut sudah disusun, maka akan didapatkan sebuah informasi atau berupa pertanyaan ataupun berupa statement ataupun berupa knowledge atau ilmu pengetahuan, di mana
yang kita ketahui bahwa setiap bahasa itu memiliki struktur yang berbeda-beda bagaimana cara menyusunnya. Tentunya dari bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, susunan kata-katanya pun tidak akan sama. Nah, ini adalah sebuah tantangan ya untuk aplikasi ini dalam menghadapi ataupun menyerap informasi dari berbagai macam bahasa. Lalu, penyatuan arah atau konteks. Pada tahapan ini, arti dari sebuah kalimat disesuaikan dengan kata-kata lain, karena arti dari suatu kalimat biasanya berhubungan dengan kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Nah, tentunya setelah analisa semantik selesai, maka kata-kata yang sudah tersusun ini yang sudah diartikan lagi akan dihubungkan dengan kata-kata sebelumnya ataupun sesudahnya, sehingga didapatkan sebuah informasi ataupun sebuah statement ataupun sebuah pertanyaan dari maksud si user ataupun pengguna. Lalu yang kelima adalah analisis pragmatis. Struktur yang terbentuk menghasilkan interpretasi ulang dari apa yang sudah dikatakan atau ditulis sebelumnya dengan arti yang sebenarnya. Nah, setelah sudah mendapatkan sebuah arti, analisa pragmatis ini artinya ketika sudah dikatakan atau dituliskan, si mesin ini sudah benar-benar mengerti dan sudah benar-benar paham apa maksud dari kalimat maupun dari lisan yang diucapkan oleh program inputan. Grammar atau parsers. Grammar adalah sebuah aturan yang menentukan bagaimana suatu kalimat dalam suatu bahasa dibentuk. Grammar berisi kumpulan sintaks yang baku atau benar dari suatu bahasa. Contohnya dalam bahasa Indonesia, suatu kalimat biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan parsers adalah suatu metode atau sebuah program, sering disebut suatu mesin yang dapat memproduksi atau menghasilkan kalimat atau bahasa yang sesuai dengan grammar yang sudah ditentukan atau diinginkan. Parsers juga dapat memeriksa apakah suatu kalimat yang dimasukkan sesuai dengan grammar ataupun tidak. Nah, di antara grammar dan parsers merupakan sebuah kombinasi ataupun sebuah keharusan dalam menghadapi sebuah NLP, di mana setiap grammar, setiap bahasa itu memiliki arti yang berbeda-beda. Bisa dikatakan untuk setiap bahasa harus memiliki sebuah ilmu pengetahuan ataupun sebuah knowledge tentang struktur bahasa dari sebuah negara tertentu. Makanya dalam sebuah pemrograman terkadang tidak semua bahasa dimengerti oleh si mesin. Ada beberapa bahasa yang direkomendasikan. Tentunya yang paling baku adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris dapat digunakan dimanapun. Jadi mungkin kalau ada pun bahasa Indonesia akan terkesannya akan sedikit aneh, karena terjemahannya agak sedikit kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, sedangkan parsers ini adalah, ingat ya, sebuah metode. Jadi sebuah metode ini cara ya untuk menghasilkan sebuah kalimat atau yang sering disebut dengan grammar. Nah, parsers ini seringkali digunakan pada aplikasi seperti Grammars. Ya, ketika kalian sering sekali online di YouTube, sering sekali ada iklan ya, yaitu aplikasi Grammar, di mana dengan membaca sebuah struktur kalimat, dia akan mengkoreksi kata-kata yang baik ataupun kata-kata yang benar yang harus dituliskan oleh kliennya. Inilah contoh aplikasi yang menggunakan metode parsers. Nah, lalu ada jenis parsers. Nah, parsers ini sekali lagi adalah sebuah aplikasi untuk mengecek dari struktur bahasa yang digunakan oleh user. Nah, terdiri dari dua jenis, yaitu ada top down parsing, ada bottom up parsing. Top down memulai proses parsing dari simbol start dan menggunakan aturan grammar sampai simbol-simbol terminal pada tree terhubung ke komponen kalimat yang di
parsing. Nah, artinya di sini menggunakan terminal pada topologi pohon, di mana dia akan membaca kalimat dari atas atau dari awal sampai terakhir. Sedangkan button up parsing adalah kebalikan dari top down parsing, di mana memulai proses parsing dari kalimat yang akan diparsing dan menggunakan aturan grammar secara terbalik untuk memproduksi kata menjadi terminal. Terminal menjadi kalimat sampai tree pohon lengkap dan simbol tree tercapai. Tentunya di sini kita sudah mempelajari untuk kalimat ataupun untuk topologi tree ataupun topologi pohon, sehingga dari kata-kata yang tersusun akan menghasilkan sebuah koreksi apakah kata yang kita ketik benar ataupun yang kita ketik salah. Oke, sekian untuk materi hari ini, semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.